Halo, saya Aris Wicaksono. Kali ini kita akan membahas mengenai Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi, topik yang keempat, atau mengenai komputer fraud. Setelah Anda mempelajari topik ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan threats atau ancaman yang dihadapi dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian Anda dapat menjelaskan fraud dan tipe-tipe fraud. Yang ketiga, Anda dapat menjelaskan komputer fraud dan klasifikasi komputer fraud. Ancaman terhadap AIS ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah berupa bencana alam dan kejadian politik. Yang kedua adalah berupa software error atau malfungsi perangkat lunak atau perangkat keras. Kemudian unintentional act atau tindakan yang tidak disengaja yang membuat kerugian AIS. Kemudian intentional act atau tindakan yang sengaja yang merugikan AIS. Apa itu fraud? Fraud adalah setiap cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari orang lain, meliputi pernyataan, representasi, atau penguapan palsu. Kemudian, fakta material yang mendorong korban untuk bertindak sehingga berniat untuk menipu. Akibatnya, ada cedera atau kehilangan dari korban. Ada 2 kategori fraud. Yang pertama adalah penyalahgunaan aset. Dapat berupa pencurian aset perusahaan yang dapat mencakup aset fisik, kemudian aset digital. Yang kedua, pelaporan keuangan palsu. Contohnya adalah melaporkan pendapatan fiktif atau melebih-lebihkan jumlah aset. Fraud dapat terjadi karena ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah berupa pressure atau tekanan. Tekanan dapat terdiri dari 2. Sebagai karyawan atau staf di organisasi, tekanan itu dapat berupa tekanan finansial, keuangan, lifestyle atau gaya hidup, dan emosional. Kemudian tekanan terhadap laporan keuangan, keuangan perusahaan sendiri, manajemen, dan kondisi industri. Kemudian ada opportunity. Dan yang terakhir, ada rasionalisasi atau rationalize dari tindakan curang tersebut. Ketiga, kondisi tersebut lebih dikenal dalam konsep fraud triangle, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization atau rasionalisasi. Seperti Anda lihat dalam gambar berikut. Pencegahan dan deteksi fraud. Untuk mencegah dan mendeteksi fraud, langkah pertama adalah meminimalisir kemungkinan fraud. Dapat dibagi menjadi 2 kelompok bagian, secara organisasi dan secara sistem. Secara organisasi, dapat menciptakan budaya integritas, kemudian mengadopsi struktur yang meminimalkan kecurangan, kemudian menetapkan wewenang untuk tujuan bisnis dan meminta pertanggungjawabannya untuk mencapai tujuan tersebut. Pengawasan dan pemantauan karyawan yang efektif. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan. Itu secara organisasional. Secara sistem dapat mengembangkan kebijakan keamanan untuk mengarahkan dan merancang prosedur pengendalian khusus. Kemudian melaksanakan kontrol manajemen dan pengendalian pengembangan proyek. Langkah kedua untuk mencegah dan mendeteksi fraud adalah membuat komitmen yang ketat, baik secara organisasional atau secara sistem. Secara organisasi, dapat membangun pengendalian internal yang kuat, memisahkan fungsi dalam akuntansi, menggunakan form yang standar dalam semua proses, melakukan pengecekan independen dan rekonsiliasi terhadap data. Secara sistem dapat membatasi akses terhadap sistem, autentifikasi terhadap sistem, menerapkan pengendalian komputer atas input, proses, dan penyimpanan serta pengeluaran data, lalu menggunakan enkripsi terhadap data. Langkah yang ketiga, dapat meningkatkan pendeteksian. Secara organisasi, untuk meningkatkan pendeteksian dapat melakukan penilaian terhadap risiko fraud, melakukan audit internal dan eksternal, dan membangun fraud hotline. Kemudian, secara sistem dapat menggunakan audit trail dalam rancangan sistem, menginstal software atau menggunakan software pendeteksi fraud, dan monitoring terhadap aktivitas. Kemudian, langkah keempat adalah mengurangi kerugian akibat fraud. Secara organisasional, dapat menggunakan asuransi, membuat disaster recovery plan,
Kemudian secara sistem dapat membackup sistem secara berkala dan memonitor aktivitas sistem. Kesimpulan bahwa ancaman terhadap AIS dapat berupa bencana alam dan kejadian politik, malfungsi perangkat, unintentional act, dan intentional act. Dua tipe fraud yaitu penyalahgunaan aset dan pelaporan keuangan palsu. Terima kasih.